Ada satu video yang membuat saya tergelitik dan bertanya-tanya. Apa benar Israel itu memancing Hamas masuk untuk menyerang daerahnya sendiri? Lalu membuat Iron Dome itu tidak berfungsi supaya Israel punya alasan masuk dan menyerang Gaza dan bisa mengukur kekuatan Hamas. Ini video cuplikannya. Kita bicara dari segi intelijen. Si Hamas ini memang dipancing untuk masuk Israel. Ya kan? Israel pun pura-pura domnya ini nggak berfungsi. Ya kan? Diserang dan masuk. Apa yang didapat oleh Israel tentang Hamas dari intelijen Mossad ini? Ya kan? Ini bahaya katanya. Kalau kita tidak segera ya memancing mereka untuk masuk sehingga kita punya alasan untuk masuk ke sana, kita nggak tahu kekuatan mereka itu seperti apa. Gitu kan? Senjatanya, militernya, semuanya. Oleh karena itu dipancing dulu masuk. Habis itu ada alasan Israel untuk masuk lebih jauh ke sana dan mengobrak-abrik Gaza, sekaligus juga menghancurkan kekuatan militer dan senjata Hamas misalnya. Jangan-jangan intelijen Mossad juga ada yang menyaru jadi anggota Hamas untuk memprovokasi dari dalam gitu. Serang Dinda. Serangnya Dinda. Ya itu yang diomongin Bang Zulfan dari tadi. Itu fungsinya ya begitu. Penyusupan. Ngerti Hamas kau. Jadi salah satu fungsi intelijen itu menyusup ke dalam kekuatan-kekuatan politik lawan. Nah, itu sahabat khotbah populer. Bagaimana sahabat setuju? Berdasarkan intelijen Mossad, Israel memancing Hamas masuk ke Israel untuk punya alasan menyerang Hamas karena sudah diserang duluan. Coba pikirkan. Silakan isi sekali lagi pendapat sahabat di kolom komentar. Bagaimana? Ya, saya tidak paham konteks keseluruhan video Bapak ini, tapi berdasarkan cuplikan ini saya menangkapnya bahwa Israel betul-betul memancing sengaja gitu supaya wilayahnya diserang, supaya dia menyerang balik untuk menghancurkan Gaza, untuk mengetahui kekuatan militernya. Tapi kalau saya berpikir tidak setuju ya dengan pendapat ini, sekalipun itu berdasarkan intelijen. Ya, ada 3 alasan yang membuat saya tidak yakin. Ya, intelijen Israel memancing sengaja memang dibuat supaya Hamas menyerang Israel. Ya, kalau mau menyerang, saya pikir Israel bisa langsung serang kalau dia mau. Dan dia nggak perlu mengukur kekuatan Hamas. Yang jelas Israel itu sudah di atas Hamas. Masalah militernya, kecanggihan senjatanya, teknologinya dunia sudah akui. Jadi nggak perlu diukur pun, ya udah jelas Israel di atas Hamas. Begitu. Nah, 3 alasan ini. Yang pertama, Israel diserang pada tanggal 7 Oktober 2023. Dan itu adalah hari besar orang Yahudi. Baik itu hari libur maupun waktu itu adalah hari Sabat. Sabat Yahudi. Orang Yahudi itu sangat taat beribadah, sangat hormat terhadap hari sucinya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Jadi pastilah semuanya beribadah, memfokuskan diri kepada Tuhan. Makanya informasi yang disampaikan di publik adalah waktu mereka beribadah, waktu mereka libur, waktu mereka fokus ke Tuhannya, disitulah Hamas menyerang ya Israel. Makanya banyak yang korban dari segi serangan darat, banyak yang korban. Ditaksir itu ratusan. Bahkan ada media yang mengatakan sampai ribuan, 1000 lebih begitu. Itu. Jadi mungkinkah orang Israel intelijen itu pasti persetujuan pemerintah
pasti persetujuan Bapak Benyamin Netanyahu. Setahu saya Bapak Benyamin itu religius. Masa dia mau melakukan hal tersebut di hari suci? Saya tidak yakin. Orang Yahudi itu kalau masalah hari suci itu mereka tinggalkan segalanya. Apalagi sampai memancing supaya daerahnya diserang. Saya sih nggak masuk akal ya. Yang kedua, waktu diserang itu banyak sekali korban. Tadi saya sudah sebut. Serangan dari darat, perbatasan dihancurkan. Lalu serangan dari udara. Banyak kali korban. Mungkinkah pemerintah mengorbankan rakyatnya? Mungkinkah pemerintah itu menumbalkan rakyatnya hanya untuk alasan supaya bisa memancing Hamas dan mengukur kekuatan Hamas? Ditambah lagi, ratusan tawanan Hamas, rakyat Israel asli. Ada pemerintah juga, jenderal-jenderal perang Israel ditawan. Ada masyarakat sipil, anak-anak dan orang dewasa. Saya tidak yakin ya, pemerintahan Israel itu tega menumbalkan rakyatnya sendiri. Saya tidak yakin. Dan baru-baru ini disetujui 4 hari gencatan senjata, itu kan untuk membebaskan rakyatnya. Artinya rakyat itu bagi Israel sangat penting. Jadi nggak mungkin dia mengorbankan rakyatnya sendiri. Seperti itu. Lalu yang ketiga, tadi disinggung Iron Dome itu sengaja dibuat tidak berfungsi. Saya pikir itu tidak sepenuhnya benar ya, karena itu berisiko fatal, berisiko itu. Kalau sengaja dibuat tembus begitu, data mencatat 5.000 roket diterjunkan Hamas. Bayangkan kalau sengaja gitu, dan memang ada yang lolos gitu, menyentuh tanah gitu. Itu kan berisiko fatal. Saya dengar informasi yang beredar itu, kenapa Iron Dome Israel itu tidak berfungsi, itu bukan karena mereka sengaja supaya Hamas bisa serang, lalu ada korban, punya alasan untuk serang balik. Tapi memang satu, itu karena ada yang menghambat. Ya, ini nggak tahu benar atau salah ya. Informasi yang beredar katanya hacker Indonesia salah satu orang yang berusaha untuk menghancurkan sistem Iron Dome Israel. Sekali lagi saya nggak tahu ini kebenarannya, saya hanya dengarkan informasi di media sosial. Jikalau itu benar, berarti membatalkan dugaan bahwa Israel sengaja menggagalkan Iron Dome sehingga terkenal daerahnya oleh rudal Hamas. Yang kedua, beredar juga pendapat orang yang mengatakan Israel saat itu merasa kuat dengan adanya Iron Dome dan kekuatan militer yang lain, membuat mereka agak sedikit congkak gitu, sombong. Bisa menghadapi Hamas gitu, tanpa melibatkan kekuatan Tuhan lah, 100% begitu, artinya berserah. Sehingga Tuhan izinkan Iron Dome itu tidak berfungsi supaya bangsa Israel belajar dari kejadian itu bahwa Tuhan memang harus mereka andalkan dalam segala hal. Jangan mentang-mentang sudah punya sistem yang kuat lalu mereka merasa mereka sangat-sangat mampu untuk bertahan dan lupa melibatkan Tuhan. Media sosial mencatat bahwa melalui kejadian itu mereka bertobat. Kembali mereka berseru kepada Tuhannya. Yahweh, Rafa, Adonai, Elohim, El Shaddai. Tolong kami. Itu yang disampaikan oleh media. Jadi kira-kira berdasarkan 3 alasan ini mungkinkah Israel sengaja memancing Hamas? Silakan isi pendapat sahabat. Jikalau tidak setuju dengan pendapat saya, pandangan saya juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih percaya bahwa Israel memang diserang dengan sengaja
tanpa dipancing oleh Israel. Ya, itu dia. Tapi yang jelas semua yang terjadi termasuk konflik Israel Hamas adalah bagian dari tanda zaman yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi hati-hati, persiapkan dirimu karena Tuhan mau datang. Zaman baru sedang dimulai. Dan kalau itu betul-betul terjadi, Tuhan datang dan zaman baru mulai, apakah kamu yakin kamu akan bertemu dengan Tuhan? Jangan jadi setru Allah, tapi jadilah sahabat Allah, partner Allah, pelayan Allah untuk memberitakan kabar baik di dunia dan memenangkan jiwa.